Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hakikat kimia. Kimia berasal dari bahasa Arab al-kimia yang berarti perubahan zat. Di dalam Al-Quran mungkin banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang ilmu kimia. Al-Quran bukan merupakan buku ilmiah, namun di dalam Al-Quran berisikan penjelasan-penjelasan ilmiah yang tidak bertentangan dengan kaidah Islam, namun dapat terbukti kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Jika dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, contoh kimia itu sangat banyak yang mungkin juga dapat ditemukan dalam ayat Al-Quran. Contohnya seperti madu yang dapat dijadikan sebagai obat. Madu merupakan cairan alamiah yang mengandung zat gula yang merupakan hasil aktivitas lebah dengan nektar yang memiliki rasa manis. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang madu ini sebagai obat, yaitu pada surah An-Nahl ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kuli min kullis tsamarati fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim, yang artinya, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang sungguh menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpikir. Karena banyak sekali kandungan yang ada dalam madu seperti mineral, vitamin, enzim, sehingga banyak sekali orang yang memanfaatkan madu ini sebagai jamu, kemudian obat-obatan seperti itu, untuk mencegah adanya peradangan pada tenggorokan, terus kemudian sebagai imunitas tubuh, untuk memperlancar pencernaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan meneruskan contoh fenomena kimia di sekitar kita dan ternyata sudah ada di dalam Al-Quran. Untuk contoh yang kedua ini tentu teman-teman sudah tidak asing lagi yakni adanya air sebagai sumber kehidupan. Nah, air dalam kimia adalah senyawa yang tersusun dari dua unsur, yakni unsur hidrogen dan juga unsur oksigen. Tentu air ini sangat berperan penting dalam kelangsungan kehidupan, baik itu kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, maupun ekosistem yang ada di bumi ini. Nah, bukti bahwa air itu sangat berperan penting dalam kehidupan adalah dalam terjadinya proses fotosintesis, yang reaksinya 6H2O ditambahkan dengan 6CO2 akan menghasilkan C6H12O6 atau yang biasa kita kenal dengan glukosa, dan juga 6O2 atau oksigen. Nah, dari itu pasti teman-teman sudah berpikir bahwa air itu sangat berperan penting. Jikalau seumpama tidak ada air, maka tidak ada proses fotosintesis dan tidak ada buah yang akan dihasilkan. Air juga berperan penting terhadap ekosistem, transportasi, dan juga alat-alat yang lainnya. Hal ini sudah diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 32, yang mana intinya Allah menjelaskan bahwa air itu sangat berperan penting dalam kehidupan manusia untuk menciptakan sebuah makanan, buah-buahan, transportasi, sungai-sungai, irigasi, dan lainnya. Berikut ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Shadaqallahul adzim. Yang artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah juga yang menurunkan hujan dari langit, yang dari hujan itulah Allah mengeluarkan buah-buahan yang menjadi rezeki untukmu. Allah juga menundukkan kapal-kapal untukmu agar engkau bisa berlayar di lautan dengan kehendaknya. Allah juga menundukkan sungai-sungai untukmu. Masya Allah, jika dilihat dari arti ayat tersebut, bisa kita simpulkan bahwa air adalah penting sekali untuk kehidupan manusia. Sangat pentingnya kita juga harus menjaga sistem ekosistem dari air tersebut agar tetap terjaga dan tetap lestari, serta kita juga bisa menggunakannya dengan sebijak-bijak mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang hakikat ilmu kimia. Kimia berasal dari kata bahasa Arab yaitu alkimia yang berarti perubahan materi, di mana istilah kimia ini muncul pertama kali pada tahun 700 hingga 778 Masehi. Pencetusnya adalah Jabir Ibnu Hayyan. Beliau merupakan seorang ilmuwan muslim yang mengembangkan ilmu kimia. Karena beliau kita dapat mengenal istilah perubahan materi, struktur materi, sifat materi, perubahan energi, dan lain sebagainya. Seperti yang kita tahu bahwasanya kimia menjelaskan tentang adanya suatu materi. Lantas, apa sih pengertian dari materi? Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Para ilmuwan telah menggolongkan materi berdasarkan susunan dan sifatnya, yang terdiri dari unsur, senyawa, zat, dan campuran. Yang pertama adalah zat. Zat adalah suatu materi yang memiliki susunan tertentu atau sifat yang tertentu pula. Contohnya air, alkohol, perak, etanol, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah campuran. Campuran merupakan penggabungan dua zat atau lebih, di mana zat-zatnya akan mempertahankan identitas masing-masing. Campuran sendiri bisa dikatakan homogen maupun heterogen. Ketika kita melarutkan gula dalam air, maka lama-kelamaan susunan dari zat gula tersebut akan larut dan akan hilang. Itu dinamakan sebagai campuran homogen. Sementara jika kita mencampurkan suatu pasir dengan serbuk besi, maka kedua zat tersebut tidak akan bercampur, melainkan satu sama lain akan mudah terlihat oleh mata kita dan mudah terpisah. Itu yang dinamakan sebagai campuran heterogen. Suatu zat dapat berupa unsur maupun senyawa. Unsur merupakan suatu zat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi suatu zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Saat ini sudah ada 113 unsur yang telah diidentifikasi, di mana 83 unsur tersebut merupakan unsur yang berasal dari alam, sedangkan sisanya merupakan unsur buatan dari para ilmuwan. Contoh dari adanya suatu unsur, misal ada unsur nitrogen, oksigen, hidrogen, kemudian
natrium, kalium, dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan sehari-hari, ilmu kimia memiliki peranan yang sangat penting di berbagai bidang. Misalnya di bidang pertanian, di bidang kesehatan, di bidang industri, dan lain sebagainya. Semua yang ada di bidang-bidang tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan dengan ilmu-ilmu kimia. Misal di bidang kesehatan, adanya suatu obat-obatan, baik itu obat-obatan secara buatan, itu mengandung suatu zat-zat kimia. Selain itu, di bidang pertanian, pupuk yang digunakan untuk membasmi hama di sawah juga mengandung zat-zat kimia. Terlepas dari peranan di berbagai bidang, ada berbagai macam zat-zat atau reaksi yang terjadi di dalam tubuh kita. Misal, kita menghirup oksigen juga melibatkan suatu reaksi kimia. Oleh karena itu, mempelajari ilmu kimia itu sangat penting untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia ini. Demikian penjelasan materi tentang hakikat ilmu kimia dan keterkaitan ilmu kimia dengan fenomena di kehidupan sehari-hari. Dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.